simbol Hikaru tuh sebenarnya pisau mata dua gitu. Kalau misalnya kita recall ke Pandora Box itu kan dia ngeluarin segala penyakit, malapetaka, segala macam itu, dan yang keluar terakhir itu adalah harapan. Makanya aku ngelihat Hikaru tuh sebenarnya yang paling apes gitu dapat simbol harapan ini gitu. Aku ngelihat developmentnya ya, jadi dia kayak ngelihat ada harapan keluarganya akan kembali gitu, bakal rekonsiliasi, tapi ya udah itu cuma harapan gitu, itu cuma visi gitu. Halo, balik lagi di Broscast, dan di episode kali ini gue akan wawancara seorang penulis tentang satu anime yang mungkin buat anak 90-an atau milenial itu cukup nempel, cukup melekat, yaitu soal Digimon Adventure. Nah, ini sebetulnya gue pertama kali tertarik karena ngeliat postingan dari Journal ID soal gimana ngomongin dua karakter dalam Digimon Adventure, yaitu Yamato dan juga Takeru, tapi dari kondisi sosial saat itu, yaitu soal perceraian. Nah, gue mau nanya ke penulisnya gimana analisa dia dan pantau atau gambaran dari yang dia lihat selama ini terhadap Digimon, terhadap dua karakter ini secara spesifik, bagaimana dampaknya dan juga interaksi mereka di dalam internal Digimon. Oke, dan kita langsung saja tanyakan kepada penulis dari Journal ID, namanya Mas Faiz, yang kayaknya sudah hatam nih soal Digimon. Halo Mas Faiz, apa kabar? Ya, makasih Mas Bram. Syukur puji Tuhan mau sehat-sehat aja, semoga Mas Bram dan teman-temannya juga penonton sekalian bisa juga sehat-sehat juga gitu, salam sejahtera buat teman-teman. Oke, Mas Faiz, ini langsung aja. Pertanyaannya adalah, Mas Faiz itu memang nonton dari kecil atau seberapa sih Digimon itu mempengaruhi seorang Faiz gitu loh? Saya pengen dari situ dulu deh. Ya, kalau Digimon tuh ya bahkan aku tuh dulu emang dari kecil tuh aku emang nonton Digimon. Aku udah kayak bener-bener Digimon satu itu masih ongoing. Terus kan waktu itu kan juga ada manganya kan di MNC ya, kalau nggak salah waktu itu. Aku ingat banget gitu, itu manga Digimon tuh paling mahal tapi kualitas jilidnya tuh paling jelek gitu. Apa kan dia kan soalnya bindingnya kain gitu, harganya 19.500, saat harga rata-rata komiknya tuh yang keluarannya Alex itu kan sekitar 7.500 sampai 9.500. Terus kan dia juga rajin di Indosiar ya, sekitar jam 8 something tuh aku bener-bener ngikutin banget tuh pas di Digimon World 1. Terus kayak aku ngeliat ini sesuatu dimensi yang begitu megah gitu secara animasi juga kan, buat di angkatan tersebut itu kan animasinya paling paling top notch ya kalau menurutku gitu si Digimon itu. Terus Oke, ini sampai juga di Digimon 2 aku juga masih kayak wah ada lanjutannya ternyata, mas apa kayak beberapa tahun momen setelah Digimon itu aku juga senang banget gitu. Aku koleksi hmm. komika juga dulu. Oke, saya cukup ingat itu. Nah, dari tulisan yang Mas Faiz sudah baca gitu ya. Jadi sebenarnya Mas Faiz itu memang dari dulu suka melihat angle lain dari sebuah anime atau sebuah tayangan, atau memang baru belakangan aja ada apa ya, klik momen tiba-tiba, oh ini memang nyambung sama isu perceraian di Jepang misalkan. Gimana tuh Mas Faiz? Gimana ya Pak, umumnya sih kalau latar belakang kayak gitu tuh aku nangkepnya emang kayak apa ya, aku berusaha seenggaknya dari aku zaman SMP SMA gitu, aku kayak ada kecenderungan mencoba memahami konteks bagaimana suatu karya tuh dibuat gitu. Terus hal dengan passion kayak gitu juga gitu, itu yang bikin aku kayak menentukan gitu aku jadi kuliah sastra, kerjanya ya nonton film, baca buku, terus kayak coba memahami konteks kira-kira karya ini dibuat untuk apa gitu. Terus konteks yang ada di sekitar itu seperti apa, kecenderungan penulisnya seperti apa gitu, hal-hal kayak gitu sih gitu. Itu nggak cuma di anime juga, nggak cuma di anime doang, tapi juga kayak di musik, di film gitu, dan produk-produk kebudayaan lainnya sih Mas Bram. Kadang aku juga misalnya bikin thread gitu ya, atau misalnya cuma sekedar nulis gitu, kadang aku misalnya lagi nonton apa gitu, aku langsung kayak tarik-tarik ke banyak hal gitu. Kayak aku pernah mencoba secara iseng gitu mengaitkan kalau Sasuke itu anak PKI gitu, kayak gitu. Soalnya kan angle-nya tuh kayak gitu banget gitu loh. Oke, kalau kemudian saya pengen lebih fokus ke Digimonnya gitu ya. Jadi di mana momen pertama atau aha momennya Mama melihat ada dampak soal perceraian itu sama Yamato dan Takeru? Kenapa spesifik gitu loh maksudku?
Di situ kan yang aku tangkap apa sebenarnya ya pas aku masih kecil aku nggak ada lah gitu bayangan seperti itu gitu tapi ya kalau misalnya mengalami pengalaman serupa ya aku ada di dalam dimensi yang bisa terbilang sama lah gitu dengan Yamato dan Takeru itu gitu terus ya aku coba coba juga sebenarnya kan lumayan juga banyak apa setelah ada momen di antara setelah aku nonton Digimon gitu, terus ada pengalaman keluarga, terus habis itu menonton produk-produk yang lain, terus jadi kayak ada kecenderungan kayak mempelajari Jepang tuh seperti apa gitu dari masa ke masa, dari zaman Sengoku, terus Meiji, restorasi Meiji, terus dalam apa World War sampai selanjutnya gitu kayak dinamikanya tuh seru gitu. Aku mempelajari, aku notice gitu ada suatu pergeseran ideologi suatu negara dan itu juga pergeseran ideologi suatu negara itu pasti akan menentukan kayak landscape ekonomi Hmm. politika sih, terutama di ekonominya sih apa terutama kan lebih banyak yang terdampak langsung itu kan warga-warga sipil gitu dan itu juga efek ke bagaimana kayak bagaimana kemiskinan terus atau misalnya turunnya angka kelahiran di Jepang atau ya kayak hal-hal positif negatif yang membangun dinamika kultural di Jepang dan salah satu yang aku tangkap adalah pasca industrialisasi besar-besaran gitu ya metropolitan di Jepang itu yang ku tangkap itu salah satu efeknya adalah uh, meningkatnya angka perceraian gitu. Terus habis itu dari pas aku notice pernikahan apa karena industrialisasi besar-besaran Jepang gitu kayak mereka tuh pengen banget fokus ke manufaktur elektronik kayak gitu-gitu kan. Terus otomotif gitu. Mereka tuh bener-bener gencar besar-besaran gitu semenjak tahun dan itu tuh yang aku tangkap itu kan dari sekitar akhir 60-an sampai bahkan sampai sekarang gitu banget puncaknya kan di 60 70 80-an itu tuh bener-bener kayak uh, modernisasi besar-besaran gitu dari di Jepang dan kebetulan kan waktu itu juga banyak pasca World War II itu tuh banyak investasi besar-besaran dari negara-negara barat gitu khususnya dari US gitu terus mereka juga banyak teknisi dari Ford juga dari Volkswagen gitu buat mengembangkan gitu apa industrialisasi di Jepang itu untuk nge-push bagaimana mereka recover dari kerugian dari perang tersebut gitu. Terus Oke, habis oke. itu Aku setuju dengan apa ya? Dengan pandangan Mas Faiz ya. Paling tidak kan kita juga bisa bisa melihat itu dari bapaknya Taichi yang memang jarang terlihat, selalu bekerja. Taichi dan Koshiro itu tinggal di apa namanya? Tinggal di Rusunawa kalau di Indonesia mungkin ya. Itu kan contoh yang memang memang contoh warga urban yang kalau di Jakarta mungkin kita baru 10 tahun terakhir gitu ya, tapi itu yang terjadi di Jepang mungkin era mendekati 2000 ya, Mas Faiz? iya, itu dari 80-an emang meningkat gitu apa tinggi banget gitu. Makanya ada kecenderungan mereka merasa teralienasi gitu. Terus anak-anak jauh dari orang tuanya bahkan antar orang tuanya tuh tidak dekat dengan satu sama lain gitu karena ada tuntutan gitu untuk produktif gitu. Tuntutan untuk harus selalu produktif gitu dan ada sejumlah hal yang perlu dibayar gitu kayaknya ya dari organisasi yang bernama keluarga itu atau bahkan per individu itu sendiri sih. Kurang apa kayak gitu. Oke, nah kalau ngomong itu kan sebetulnya bisa diambil dari banyak anak terpilih, Mas. Bagaimana Joe yang memang juga sangat apa belajar banget dan orang tuanya tidak tergambarkan, kakaknya yang tergambarkan, Sora yang punya konflik dengan ibunya. Kenapa Mas mengambil potret Yamato dan Takeru, bukan anak terpilih lain, Mas? Itu yang dia paling ini kan paling nampak gitu terus kalau misalnya ini perkara simbol gitu ya uh, Yamato partnernya bentuknya represent dari binatang apa? eh apa berarti apa? Gabumon. Ini Gabumon atau Garurumon? Kumon. Iya. Ya keduanya itu kan kita bisa ngelihat kalau mereka itu Serigala. kan serigala ya apa Sendirian. gabumon itu kan kita bisa tangkap kita ada bagaimana menggambarkan lone wolf gitu loh Oke. gitu bagaimana lone wolf dan kayak si petnya Takeru itu juga dari kelelawar tapi putih gitu, tapi bule gitu, tapi albino gitu. Terus dan akhirnya dia menjelma menjadi malaikat gitu. Itu kan kayak Hmm. semacam aku ngelihat itu ada pattern mereka tuh puitik gitu. Sedangkan kalau misalnya katakanlah mau ngambil di Taichi gitu ya, dinosaurus gitu itu agak agak gimana gitu. Tapi seperti yang aku bilang sedikit tadi gitu kayak singgungan
antara kalau misalnya ini agak keluar misalnya kita nggak mau ngomongin perceraian gitu tapi ngomongin mesin gitu industrialisasi terus bagaimana retrospeksi itu kan kayak aku nangkep ya ini dinosaurus yang dirobot-robotin gitu itu kan kayak perpaduan antara masa lalu dan masa depan gitu yang gue tahu tuh bisa sampai kayak yang gue notice Ya, tuh juga ya, kayak ini gitu ya, tuh tapi simbol kalau perkara industrialisasi gitu ya. simbol simbol industrialisasi tapi kalau lebih ke traits yang lebih entah itu either biblical gitu yang digambarin sama Angemon atau lebih ke trait psikologis gitu ya bagaimana binatang merepresentasikan psikologis satu manusia itu ya yang mata tuh kuat banget gitu kayak bagaimana dia serigala terus ada satu momen pas Wargreymon sama Metagarurumon berantem kan yang eksil Yamato sendiri ya dan dia Iya. nggak ngajak-ngajak Takeru gitu loh kayak dia ya udah gitu seenggaknya aku apa sih katakanlah misalnya Yamato merasa uh, aku nggak bisa bener apa ini nggak disampaikan tapi dia secara sadar gitu dia nggak ngebawa Takeru gitu biarin aja Takeru sama teman-temannya barangkali itu bisa lebih aman bisa jadi safe space buat si Takeru Hmm. dan dia tetap jadi lone wolf gitu dia menghidupi simbol tersebut gitu yang pertama Oh iya, iya, iya. Oke, oke. ya, Itu ya, Pak, waktu. ya karena itulah kenapa aku mencoba melihat kenapa aku memilih Yamato dan Takeru sih gitu di sini. Oke, oke. Ya, itu waktu yang lawan Dark Master ya, kalau nggak salah ya. Iya lawan abis setelah lawan Metal Dramon terus kan dia tiba-tiba nongol tuh si Yamato Hmm. pas Pinokimon tuh ya Iya, iya, iya. tiba-tiba dari belakang kan dari semak-semak Metal Garurumonnya keluar tuh Misi Pinokimon kan adalah mengadu domba kan saat itu kalau tidak salah. agak mengadu domba di situ gitu. Terus kan sebelumnya kan ada kecemburuan juga kan kalau si Metal Garurumon tuh nggak bisa sekuat Wargreymon. War Greymon gitu pas ngelawan si Metal Dramon kan. Oke, oke, oke. Ya, menarik, menarik. Oke, kalau gitu sebetulnya seberapa kemudian potret dampak dari perceraian itu ya, Mas? Kalau Mas kan di ini sudah ngomongin data ya, di postingan dan tulisan itu soal angka perceraian dan segala macam tergambarkan. Nah, aku pengen lebih dalam. Mas Faiz melihatnya, sebetulnya dampak dari Yamato, penggambaran karakter Yamato, Takeru itu seberapa dalam? Kalau Mas tadi sudah bilang lone wolf-nya si Yamato, Takeru gimana? Yang juga pernah kehilangan Patamon dan Enjimon lawan Devimon kan waktu itu. Iya apa kalau aku misalnya mencoba melihat Takeru gitu ya dia tuh kan sebenarnya anak terakhir yang nggak terakhir banget kan soalnya kan ada Hikari yang Digimonnya datang belakangan gitu Ya, ya. partnernya gitu terus kayak aku mencoba melihat itu salah satu bentuk ini kalau misalnya di perkara simbol gitu ya si Takeru itu kan lawannya dia itu kan yang justru yang sebenarnya yang sosok-sosok paling negatif gitu untuk digambarkan gitu. Entah itu dia yang lawan Devimon atau dia yang lawan Piedmon yang urung terakhir. Piedmon itu kan si Holy Angemon ya gitu. Bahkan dia masih di dalam form ultimate gitu, nggak masif kakak-kakak Taichi atau Yamato yang udah mode mega gitu buat ngalahin Digimon Digimon terkuat itu empat Digimon terkuat cuma dia gitu apa Digimon Ultimate yang bisa ngalahin pentolannya gitu bahkan pentolan dari semua itu gitu kayak aku ngeliat ada sebentuk representasi ya, ideologis gitu sebagai sosok yang karena dia paling kecil gitu dia nggak begitu banyak mengerti konflik keluarganya gitu ya. Jadi dia tuh sama author tuh dia digambarkan jadi sosok yang paling suci gitu, paling megah gitu karena kepolosannya dia masih kecil gitu, dia nggak tahu dia sebagai korban gitu, sebagai korban. Mungkin dia nggak tahu perceraian itu apa gitu, kata perceraian itu apa dia nggak belum pernah tahu gitu sampai pada titik storyline itu gitu kan dia lebih kayak haho aja gitu, yang ambil stres, yang ambil pusing itu kan si Yamatonya gitu kurang lebih kayak itu sih yang ku tangkap bagaimana posisi si Hikaru sebagai kepolosan, ketulusan gitu, yang itu juga akhirnya direpresent oleh Digimon sendiri gitu, malaikat gitu, represent malaikat gitu. Yang ku tangkap sih kayak gitu gitu. Dan itu juga berlangsung sampai di Digimon 2 sih gitu. Bagaimana thread si Hikaru yang mulai dewasa gitu, mulai sadar gitu peran dia gitu. Dia kan sebenarnya yang paling kalau di Digimon 02 itu kan dia yang paling diplomatis gitu karena dia punya pengalaman orang tua yang
berkelahi gitu, apa ada perceraian orang tua gitu. Jadi kayak ada semacam antisipasi gitu apa untuk mendiplomasikan teman-temannya gitu. Makanya di Digimon 02 juga uh, perang itu enggak apa dia kan juga sebenarnya kan dicemburuin kan sama Daisuke ya. Jadi tapi ya kayak Hikaru tuh kayak bisa jaga perasaan aja gitu loh, kayak oke gitu, apa lu ngerasa apa gue deket sama Hikaru, tapi enggak, tenang aja udah gitu. Dia ada justru kayak aku ngerasa lebih pantas yang dapat simbol persahabatan itu si Hikaru gitu ketimbang Yamato gitu. Mhm. Oke, walaupun sebetulnya kalau kita balik ke Adventure 1 sebetulnya menggambarkannya tepat dong ya, harusnya harapan untuk Takeru, kemudian Harapan dan persahabatan kepolosan gitu ha. persahabatan ke Yamato. Nah, Yamato gitu ha. bicara soal itu ya, Mas Faiz, saya tertarik. Jadi kalau kita membandingkan bagaimana persahabatan Taichi dan Yamato dan Daisuke dan Takeru, mana yang lebih apa ya, dampak itu tadi itu tergambarkan lebih tepat di mana, atau jangan-jangan ini dua jenis dampak yang berbeda yang bisa kita lihat sebetulnya. Saya mencontohkan, saya ingat sekali ketika mau mendapatkan Digimental persahabatan itu kan ada momen ketika Taichi dan Yamato berantem. Ya, mereka Ya pukul-pukulan. yang Taichi pukul-pukulan itu ya. betul, ada satu statement yang menurut saya menarik waktu itu. Taichi bilang kalau sahabat tuh harus bertengkar. Jadi kan artinya, tapi itu kan hal yang tidak dilakukan oleh Daisuke dan Takeru gitu mas. Jadi maksudku ada jenis jenis konflik yang berbeda walaupun dua-duanya kan diposisikan dengan peran yang sama sebetulnya kan antara satu dan dua ini. Gimana menurut mas? Iya. Kalau yang ku tangkap gitu ya, persahabatannya mencoba digambarkan di dalam Digimon 1 itu tuh masih raw gitu. Pak itu apa bentuk persahabatan paling paling primitif lah gitu. Apa ya apa Standar ya. iya standar gitu. Jadi kayak itu kan mereka masih kecil gitu. Itu kan mereka usianya Taichi sama Yamato pas di Digimon 1 itu kan nggak sama dengan usianya Daisuke dan Hikaru pas di Digimon 2 gitu kan. Mereka kan lebih lebih dewasa gitu, lebih bisa diplomatis lah gitu terhadap suatu konflik. Itu mereka nggak harus yang pukul-pukulan gitu, kita udah gede gitu. Sedangkan kalau Taichi sama Yamato pas di Digimon 1 itu kan ya kisruh banget gitu, karena mereka juga masih anak-anak gitu, primitif gitu. Dan yang aku suka di salah satu penuntasan konflik antara Taichi dan Yamato di Digimon 2 itu adalah bagaimana kedua simbolnya Taichi sama Yamato itu dipegang sama Daisuke buat Simon ya kan, itu kan dia yang megang dua itu tuh si Daisuke gitu, dia jadi semacam jadi kayak antithesis dari keberanteman mereka itu gitu. Oh, oke oke oke. Iya iya iya, menarik menarik untuk melihat dan Takeru tetap dengan simbolnya gitu ya. Kalau kemudian kan kita sebenarnya juga melihat perkembangan karakter ya. Dari awal kemudian kita nonton gimana mereka datang ke Pulau File kalau kita balik ke satu sampai akhirnya 25 tahun di ending 02 yang kita lihat di sana Takeru juga masih menyimpan traumanya gitu loh. Waktu kena apa? Waktu kena. Perceraian. Iya, betul-betul. Dia kan membayangkan berkumpul berempat di rumahnya. Nah, Mas lihat sebetulnya apa ya, coming of age-nya itu gimana? Pertumbuhan karakternya dua orang ini dari dampak perceraian tadi, Mas. Ya sebagaimana apa aku coba tarik ini Hikaru ini paling apa sebenarnya gitu saat simbol yang lain positif. Ya. Simbol Hikaru tuh sebenarnya pisau mata dua gitu. Kalau misalnya kita recall ke uh, apa namanya kotak Pandora ya, Pandora box. Pandora box itu kan dia ngeluarin segala penyakit, malapetaka, segala macam gitu, dan yang keluar terakhir itu adalah harapan gitu. Mungkin kita bisa ngeliat harapan itu adalah sesuatu yang positif gitu. Semua malapetaka, semua konflik, semua penyakit itu akan sembuh gitu. Tapi apakah harapan itu mengasih jaminan atas itu gitu? Jadi orang dipaksa untuk bertahan hidup gitu, padahal kayak ini bisa mati gitu. Tapi harapan itu sebenarnya sakit gitu, bahaya gitu. Sebenarnya aku ngeliat harapan itu sebagai traits yang justru yang paling menyakitkan gitu. Itu dia bisa lebih bahaya dari malapetaka lain gitu. Karena dia ngerasa ya semua penderitaan ini akan selesai gitu, tapi kan nggak ada jaminan dari situ gitu. Makanya aku ngelihat Hikaru tuh sebenarnya yang paling apes gitu dapat simbol harapan ini gitu. Aku ngelihat developmentnya ya, jadi dia kayak ngelihat ada harapan keluarganya akan kembali gitu, bakal rekonsiliasi, tapi ya udah itu cuma harapan gitu, itu cuma visi gitu. Jadi Secara praktik ya mereka juga ada upaya yang ya gimana juga ya gitu, tapi nggak akan beres juga gitu, nggak akan jadi juga, it's not gonna happen at all gitu.
Iya, iya, Harapan iya. aja, bisa hope gitu. Jadi sebetulnya kalau ngelihat karakter Takeru itu yang paling paling raw ya, yang paling potensial untuk kemudian pecah dan bisa menjadi apa ya, anti-hero gitu loh seharusnya. Iya nggak sih? Eh, Walaupun dia kan Kalau kemudian dia juga ya, ikut menyembuhkan Ichijoken kan ketika Ken hmm, apa ya, insaf dari Kaisar Digimon gitu loh. iya, dia kan kayak kayak apa ya, kayak misionarisnya lah gitu lah, Iya, iya, iya. menyembuhkan gitu. Iya, Nah, iya. itu kan kalau misalnya aku ngelihat, tapi dan di luar akhirnya gitu aku ngelihat si bagaimana kalau misalnya ke recall ke bagaimana si Takeru exorcising si Ken dari jadi Kaisar Digimon untuk mengembalikan ke dirinya sendiri, itu kan kayak nama musuhnya Kimeramon gitu, itu kan bener-bener kayak bentuk wah rusak banget gitu. Aku juga ngelihat dunia digital ini kan sebagai ini ya kayak kayak AI, kayak internet gitu. Dia apalagi si Kimeramon itu kan kayak bentukan paling liar gitu. Ini kan kayak lihat Digimon tuh kayak misalnya dilihat sekarang tuh kayak stable diffusion gitu loh, apa yang ada di situ itu berdasarkan yang dibentuk, yang digambarkan sama orang gitu, yang udah diupload gitu, makanya terjadilah forming Digimon, kayak ada dinosaurus mesin lah gitu, makanya kayak Iya. sampai kalau bercandaannya dulu kan kalau di Nangek tuh ya kalau Pokemon tuh sekedar evolusi, dan setelah evolusi dia nggak akan kembali lagi, dia nggak akan devolusi, nggak kayak Digimon. Ketika dia berubah dia bisa tiba-tiba berubah, tiba-tiba trajektorinya berubah gitu, katakanlah dari si Greymon yang seharusnya berubah jadi Metal Greymon yang full jadi setengah besi, tiba-tiba dia bisa convert jadi Skull Greymon gitu, yang jadi kayak evolusinya terlalu cepat, bahkan lebih jauh ketimbang dari dinosaurus ke mesin gitu, tapi dinosaurus ke kematian gitu, ke fosil gitu. Ya, segampang kayak ini kan, Tailmon jadi Angie Woman gitu loh. Dari kucing jadi malaikat. Iya, itu di sport banget gitu tuh. Dan begitu kan apa? Aku juga ngeliatnya sebenarnya nggak banyak dibahas tentang Digimon, itu kan ada Trinitas gitu kayak Rules of Three gitu, kayak Rules of Trinity gitu, Holy Trinity gitu di Digimon itu kan kalau misalnya di secara elemental gitu, kalau misalnya di Pokemon itu ada banyak, kalau di Digimon itu sebenarnya biasa itu kan cuma tiga kan, data, virus, sama vaksin gitu. Hmm. Itu internet banget. Ya, 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 ya. Pun sebetulnya dewanya kalau kita lihat di Frontier kan juga tiga gitu loh. Mereka menggambarkan. Ya, Heeh. iya, Jadi maksudku, oh iya, 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 ya metafora zaman sekarang lah ya harusnya. iya, iya, Dengan metafornya ya biblical. gitu. Oke, oke. Dan Mas, mendekatkan biblical dengan mekanik gitu. ya, ya, segala simbol peradaban zaman lah gitu. Oke, Mas Faiz, kalau gitu aku ingin menanyakan soal, jadi akhirnya dalam apa ya, pertumbuhan karakternya itu Mas melihat mereka bisa nggak sih menyembuhkan traumanya, atau mereka memang let it go aja hidup dengan trauma itu, Mas? Dalam prosesnya mereka tuh menggambarkan upaya gitu. Ini bukan tentang bagaimana hasil lahir sih, tapi kalau mau lihat ya bagaimana mereka progres, bagaimana mereka cope gitu, bagaimana mereka mengantisipasi, itu banyak digambarkan gitu di situ gitu ya. Sebenarnya autornya tuh keren banget gitu ya, tapi aku sebagai anak-anak dulu tuh nggak begitu bisa tangkap itu gitu, kayak justru butuh waktu atau proses yang sangat lama gitu untuk notice ya ini bukan tentang hasil akhir, tapi ini tentang proses gitu, lebih banyak di situnya gitu, meskipun ya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu, mungkin ya dengan kerja ya mungkin hasilnya nggak akan 100%, tapi kita pasti dapat ngeraih yang terbaik gitu, kayak yang aku tangkap dari Digimon tuh ya gitu sih gitu, apa perkara mereka bakal sembuh dari trauma atau enggak, tapi seenggaknya ada upaya gitu yang coba ditunjukkan, itu adalah bentuk-bentuknya seperti itu gitu. Di baik aku melihat itu di Digimon, entah itu di franchise dalam bentuk anime atau dalam bentuk sampai di game gitu, aku juga keep up gitu, karena aku tumbuh besar dari Digimon ya, sedikit banyak aku punya obsesi lah gitu sama Digimon gitu, buat aku selalu selalu main game, aku pengen tahu gitu selain mechanical gameplaynya seperti apa, itu juga yang pasti soal ceritanya itu seperti apa gitu yang coba digambarkan di situ gitu. Oke, terima kasih Mas Faiz, luar biasa. Ini bisa jadi insight banget buat saya dan juga para penonton Broscast soal bahwa tontonan, bahwa anime yang kita lihat selama ini tuh memang punya banyak moral value, banyak pesan yang disampaikan mungkin tapi secara tersirat gitu ya.